Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kita yang terdiri dari nama kelompok 1 Indah Munfaati, 2 Elvinti Wandani, 3 M Alif A, 4 Fadila Rahmawati, 5 Debbie Salsalina. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja atau masyarakat. Bahasa merupakan kebutuhan vital manusia dalam berkomunikasi dengan manusia atau sekelompok manusia lainnya. Sifat dasar manusia yang selalu membutuhkan satu dengan lainnya menjadikan bahasa menjadi kebutuhan mutlak dalam berinteraksi. Kemampuan manusia menciptakan bahasa untuk berkomunikasi mendukung keberadaannya sebagai makhluk sosial semakin menonjolkan perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Meskipun tidak hanya bahasa yang menjadi alat komunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang sederhana dan sangat mudah dipahami dalam kehidupan yang bermasyarakat. Bahasa merupakan aset yang paling berharga dimiliki oleh suatu kelompok, seperti bangsa Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Indonesia terdiri dari banyak suku dan kelompok yang memiliki bahasa dan budaya berbeda-beda. Dengan adanya bahasa, Indonesia sebagai bahasa nasional telah mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya remaja saat zaman sekarang. Dengan semakin berkembangnya bahasa gaul dan berbagai modifikasi dari bahasa asing, bahasa Indonesia yang sesungguhnya mulai luntur dan dilupakan. Yang kedua, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita dengar ungkapan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan itu timbul banyak reaksi. Pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama atau identik. Sebenarnya tidak. Justru ungkapan itu memberikan kesempatan dan hak kepada pemakai bahasa untuk menggunakan bahasa secara bebas sesuai dengan keinginannya dan kemampuannya dalam bahasa. Mari kita tinjau arti kedua kata itu. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan. Bahasa itu digunakan dalam hal ini beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi pembicaraan, apakah situasi itu formal atau non-formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar ialah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk, strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek Jakarta misalnya, harus betul-betul bahasa Jakarta seperti yang digunakan oleh penduduk asli Jakarta. Itulah yang dimaksud dengan kata benar. Bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku ialah bahasa Indonesia yang digunakan orang-orang terdidik dan yang dipakai sebagai tolak bandingan penggunaan bahasa yang dianggap benar. Ragam bahasa Indonesia yang baku ini biasanya ditandai oleh adanya sifat kemantapan dinamis dan ciri kecendikiaan. Yang dimaksud dengan kemantapan dinamis ini adalah bahwa bahasa tersebut selalu mengikuti kaidah atau aturan yang tetap dan mantap, namun terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem. Ciri kecendikiaan bahasa baku dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia baku dipakai dalam satu komunikasi resmi, seperti dalam surat menyurat resmi, peraturan pengumuman instansi resmi, atau undang-undang.
Kedua, tulisan ilmiah seperti laporan penelitian, makalah, skripsi, disertai dan buku-buku ilmu pengetahuan. Ketiga, pembicaraan di muka umum seperti dalam khotbah, ceramah, kuliah, pidato. Dan yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati atau yang belum dikenal. Mulai dari remaja di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai para mahasiswa atau mahasiswi, sebagian besar dari mereka saat berkomunikasi telah jauh dari susunan keindonesiaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang kita ketahui, mereka semua berada dalam kalangan akademik yang masih mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi dengan EYD telah jauh dilupakan. Menurut Jaidimo, remaja yang puber atau kurang pergaulan, misalnya si kutu buku dan si anak ibu, tidak mengenal bahasa prokem, kebanyakan dari mereka masih alami dalam penggunaan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa Indonesia yang masih digunakan mengandung unsur-unsur kebahasaan yang baik dan benar. Sebaliknya dengan remaja yang dikatakan gaul, mereka cenderung kental dengan bahasa prokemnya. Pada dasarnya, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Selang waktu yang berjalan, pengguna bahasa Indonesia dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal, dikarenakan datangnya penduduk luar negeri ke dalam negeri yang membaur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Ini merupakan tingkatan yang memprihatinkan. Faktor penyebab remaja cenderung meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Hal ini seperti itu sangat mudah kita temukan di tengah-tengah masyarakat modern. Penguasaan terhadap teknologi dan informasi merupakan sebuah keharusan yang dijalankan untuk mempersiapkan masa depan yang semakin berkembang dengan teknologi-teknologi canggih. Minimnya pengetahuan tentang teknologi dan komunikasi di zaman ini akan menjadi sebuah bumerang dalam mengejar cita-cita. 2. Mengasah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan menguasai bahasa asing oleh para remaja akhir-akhir ini sedang giat-giatnya dilakukan. Menguasai bahasa asing sama artinya mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan gemilang harta. Dengan kata lain, kesuksesan ada di depan mata. F. Dampak ditinggalkannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia yang disempurnakan jika semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Mungkin beberapa tahun ke depan masih ada menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan atau akan hilang ditelan bahasa gaul? Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik, mulai dari diri kita sendiri, karena hal besar berawal dari hal kecil. Setelah itu, marilah kita mengajak teman-teman dan orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Hal yang tak kalah penting adalah dengan tetap memberikan pelajaran bahasa Indonesia dengan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa di sekolah agar siswa sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan mampu untuk turut melestarikan bahasa nasional ini. Dengan demikian, niscaya bahasa Indonesia akan tetap terjaga keberadaannya sampai kapanpun. Yang G,
Kesimpulan dan saran, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, para remaja dan anak muda harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam forum resmi, hendaknya masyarakat khususnya para remaja dan anak muda tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku. Yang ketiga, media-media cetak atau elektronik. Yang keempat, menyederhanakan masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda. Sekian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.